tips dari saya itu pertama ya Mbak Dini, kemauan dulu Mbak Dini. Kemauan yang pasti ya Mbak Dini. Kalaupun misalkan kita punya skill, kita punya ini kemampuan, tapi kalau kemauannya nggak ada Mbak Dini nggak bisa jalan juga. Apa sih ini kemauan kita, kerja keras itu udah pasti ya Mbak Dini. Terus sadar ya, ditekunin. Itu kalau mau mulai bisnis itu ya itu awalnya. Jangan cepat putus asa. Namanya kita merintis ya dari awal, kita harus sabar. Nggak ada penjualan ya sudah kita syukurin ya ada alhamdulillah. Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Bincang UMKM. Hari ini saya sudah bersama dengan owner dari Mutiara Sikep. Halo Mbak. Halo, selamat malam juga Mbak Dini. Malam Mbak. Iya, Di Mbak mana Dini. ini Mbak? Kebetulan lagi di Enggal nih Mbak Dini, di pameran Lampung Kawi. Oh, lagi di Enggal. Namanya Mbak Suci ya. Sampai lupa tadi Iya, namanya betul. siapa. Iya. Mbak, ini nama usahanya Mutiara Sikep ya Mbak ya? Iya, betul Mutiara Sikep. Iya. Nah, jadi hari ini kita mau sama-sama ngedengerin nih Mbak ilmu Mbak. Nah, tips dari Mbak gimana caranya sih merintis bisnis dari awal sampai sekarang. Nah, tapi sebelum itu saya mau tanya nih Mbak dulu, ini Mutiara Sikep ini bisnisnya sudah sejak kapan dan ini bisnis yang bergerak di bidang apa Mbak? Kalau Mutiara Sikep sendiri itu bisnisnya dari tahun 2016 ya Mbak Dini. Jadi kita bergerak di kerajinan tapis, turunan tapis, ya membuat kerajinan seperti souvenir, tas, dompet, pouch, terus tempat tisu, kalung, sendal, dan banyak souvenir lainnya Mbak Dini. Iya. Itu Iya. gimana nih Mbak awalnya Mbak kepikiran membuka bisnis ini Mbak? Dan kenapa kok yang Mbak pilih itu tapis? Kan kerajinan tangan itu banyak ya? Betul. Kebetulan kita mau membudidayakan ciri khas Lampung ya, tapis itu kerajinan tenun dari kain tapis. Berawal dari hobi ya Mbak Dini ya. Aku tuh memang seneng membuat kerajinan. Nah kebetulan pada saat itu adalah tas ya yang agak kerudukan gitu. Terus aku coba tempel dengan tapis, kain tapis gitu, selendangnya nggak taunya bagus. Nah ternyata pas aku pakai ada yang suka gitu Mbak Dini. Jadi akhirnya ya lama-lama ya aku buat karena banyak yang pesen gitu Mbak Dini. Itu Mbak bisa membuat kerajinan tangan itu belajar dari siapa Mbak? Kalau buat kerajinan tangan sendiri aku ya otodidak Mbak Dini. Otodidak aja. Aku terinspirasi yang begini harus diginiin, yang begini harus diginiin gitu. Lama-lama ya berkembang sendiri lah ya. Kita ngelihat udah tahu triknya di mana ya alhamdulillah sampai sekarang Mbak Dini. Iya. Dulu awal-awal Mbak buka Mutiara Sikep itu yang Mbak jual apa Mbak? Pertama sekali aku jual dompet Mbak Dini. Dompet ini ya Mbak Dini, kebetulan aku nih lagi pegang produk. Maaf Mbak Dini. Nah kebetulan aku jual dompet seperti ini nih awalnya. Jadi karena aku tadinya ada tas ya, dulu kan tuh aku tempel-tempel, nah ternyata aku buat ini cloth begini nih pertamanya. Nah dari tadinya kan belum penuh tuh karena kita dari Propo. Lama-lama ya ikut berkembang, kita semakin berinovasi. Oh caranya gimana biar bagus ya kita tempel, akhirnya ya lama-lama ya Mbak Dini alhamdulillah. Iya. Dulu kan pertama kan tas ya Mbak ya. Itu dulu Mbak masarinnya gimana Mbak? Nah kebetulan waktu itu aku punya toko Mbak Dini, toko kosmetik ya, dari tahun 2013 di Bambu Kuning. Nah dari situ aku ya buat itu aku pajang di toko kosmetik aku, ada konsumen berminat ya aku kasih, terus mereka juga request ya aku buat sesuai dengan permintaan mereka. Nah lama kelamaan ya aku pajang ya lama-lama ya itu berkembang, sisa-sisa kain tapis tuh aku buat bros ya alhamdulillah. Pertama itu kalau nggak salah Ibu Lurah yang beli itu 5 ya buat souvenir. Tadinya kan aku buat itu dari sisa-sisa guntingan buat tas, ternyata banyak peminatnya, terpaksa aku beli selendang kain buat khusus gitu buat brosnya. Dan alhamdulillah pada saat itu orang dari Palembang beli banyak gitu kan sampai 100. Nah terus itu dompet orang dari Bandung
tahun 2000, kalau nggak salah 2017 itu tahun baru itu sampai pesennya sampai 12 biji itu sampai malam tahun baru aku lembur buat dompet. Ya, ya alhamdulillah Mbak Dini. Iya. Sekarang toko kosmetiknya masih, Mbak? Toko kosmetiknya sekarang udah enggak Mbak Dini. Pas tahun 2020 itu kontraknya ternyata nggak diperpanjang ya karena pasar semen itu mau dibangun dan pemiliknya udah kontrakin lagi, dan akhirnya aku kesimpur 2 bulan itu aku nebeng sama temen etalase. Sebulannya sih 1,5 juta. Selama 2 bulan tuh aku aduh kataku kok kayaknya nggak ini ya, nggak keluar ya kataku disimpul. Akhirnya aku udahlah ke rumah aja lah kataku sama suami. Nah nggak lama itu COVID Mbak Dini, tahun 2020 bulan 3 kan COVID ya. Akhirnya kita di rumah. Nah kebetulan kita ada link dinas dari Dinas Perindustrian Kota. Nah dari situ kita berkembang ikut pelatihan, terus dapat bantuan mesin jahit dan ini hibah ya alhamdulillah. Di situ aku buat turunan tapis seperti dompet, pouch, terus tas HP, dan lama-lama ya sampai sekarang dari sisa-sisa pun aku buat nih Mbak Dini. Seperti ini nih gantungan kunci nih, sisa-sisa bahan ya Mbak Dini. Nih aku buat terus berinovasi lagi, kita buat pouch seperti ini nih Mbak Dini. Dari kain bulu dulu ya, kita mix tapis, karena mungkin kalau dari kain tapis udah pada banyak tuh yang pakai. Akhirnya kita berkembang ya, alhamdulillah Mbak Dini. Iya. Dulu waktu Mbak buka etalase di Simpur itu masih jual kosmetik atau hanya jual kerajinan tangan Mbak ini aja? Ada sisa-sisa kosmetik aku jual, terus kebanyakan ya kerajinan tangan Mbak Dini. Tapi sejak di Simpur itu tutup, kerajinan tangan udah nggak jual lagi gitu ya? Kosmetiknya nggak jual lagi Mbak Dini. Oh maksudnya ya, sorry, maksudnya kosmetiknya udah nggak jual lagi gitu? Iya betul, jadi langsung aku ke kerajinan tangan. Dan kebetulan ya dapat bantuan mesin jahit itu ya aku menjahit. Tadinya awal aku nggak bisa menjahit Mbak Dini, cuman karena mungkin kemauan ya, aku coba, kebetulan dapat mesin jahitnya yang portable. Jadi alhamdulillah aku bisa buat semuanya dengan hasil karya aku sendiri Mbak Dini. Iya. Mbak dulu itu awal-awal itu Mbak sulit nggak sih Pak perkenalin karya Mbak ini? Kalau dari awal kita mungkin perkenalkannya dari mulut ke mulut ya Mbak Dini, dari konsumen. Mereka merasa puas dan mereferensikan ke teman, saudara, kerabat. Dan lama-lama ya alhamdulillah kayak seperti aku minta bantuan sama Ayuku ya, kebetulan dia ngajar di SMA 6 Pajang, ngebawain produkku dan akhirnya mereka pesen. Nah dari situ ya dari mulut ke mulut Mbak Dini sebelum kita mengenal digital marketing ya. Jadi situlah alhamdulillah Mbak Dini. Mbak sudah mulai jualan di Instagram, di WA itu dari tahun berapa Mbak? Kalau di Instagram dan WA kebetulan aku baru ya, pas kebetulan aku masuk di BBI Bangga Buatan Indonesia, dan aku masuk di 30 IKM terpilih dari Kementerian Perindustrian. Dan dari situ kita kan ada pelatihan digital marketing, terus pembukuan dan sebagainya, banyak sekali manfaat buat saya pribadi ya, IKM saya pribadi. Dari tadinya saya nggak bisa online jadi bisa online gitu kan. Kalau Shopee sih saya dari tahun 2018 itu saya udah Shopee, cuman nggak jalan Mbak Dini, akhirnya tutup, nggak saya ini lagi kan, dan baru mulai lagi setelah kita BBI ini Mbak Dini. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih masih kita dibina ya sama Kementerian Perindustrian, dan insya Allah nanti September ada pelatihan juga buat kita mesin jahit ya, melatih menjahit. Iya. Jadi Mbak mulai tahun berapa Mbak mulai masuk ke Instagram itu Mbak? Kalau masuk Instagram aku dulu itu pernah punya akun. Nah karena nggak jalan, mungkin karena kita namanya emak-emak gaptek, terus kadang HP-nya penuh, aku nggak jalanin, dan akun aku diambil anakku. Dan baru mulai lagi pas BBI ini Mbak, ini aku mulai lagi di Instagram, makanya mungkin followersnya masih sedikit, tapi ya alhamdulillah sih pelan-pelan setiap hari itu nambah dengan kita mengupload produk segala macam ya nambah. Iya. Tapi kalau sebelum pas masuk WA, sebelum jualan di Instagram itu di WA udah ya Mbak ya? Udah jualan Sudah. Ya,
Ya sudah Mbak Dini, kebetulan aku juga punya reseller ya di Kota Bumi, masih tante aku sendiri ya. Mereka sering pesen request ya kayak dompet-dompet segala macam itu ya. Alhamdulillah masih lah Mbak Dini. Ada reseller, mereka pesan ya mungkin mengambil keuntungan sendiri, aku kasih harga reseller, dari situlah Mbak Dini. Iya. Oh, jadi yang bisa aku tangkap dari omongannya Mbak Suci ini, jadi kalau kita mulai bisnis itu bisa awalnya dari mulut ke mulut ya Mbak ya, biar orang ini Betul Mbak. tahu kan ya produk kita, terus nanti lama-kelamaan nanti kita bisa merambah ke digital gitu ya Mbak ya. Betul. Tapi yang pasti gini Mbak Dini, kita juga dari mulut ke mulut kita harus juga memperbaiki produk kita ya Mbak Dini ya. Walaupun kita produk kita mungkin nggak bagus, mungkin nggak ada ini lagi repeat order lagi ya Mbak Dini, ataupun mungkin konsumen tuh tidak bisa mereferensikan ke teman-teman atau saudara. Dan alhamdulillah produk Mutiara Sikep ini bisa diterima dan banyak yang repeat order. Alhamdulillah Mbak Dini. Iya. Mutiara Sikep itu, nama Mutiara Sikep itu dari awal berdiri atau dari tahun berapa itu Mbak? Kalau Mutiara itu kebetulan itu dari aku buka toko kosmetik, itu udah nama Mutiara. Nama Mutiara sendiri itu nama anakku semata wayang. Jadi Mutiara. Nah waktu itu aku kasih Mutiara Collection dan kebetulan kita iniin ke Haki ya Mbak Dini. Ternyata di Haki itu sudah ada memasukkan nama Mutiara Collection dan diganti sama Kementerian Perindustrian karena aku masuk PBI jadi Mutiara Sikep, dan itu sekarang kita lagi urus Hakinya Mbak Dini. Iya. Toko kosmetik itu tahun berapa itu Mbak? Udah ada? Dulu itu. Kalau toko kosmetik dari tahun 2013. 2013. 2013. Terus mulai Iya. jual kerajinan tangan tahun 2000? 2016. 2016. Iya. Oke. Oh, Iya. berarti jadi Mbak ini selama Mbak jualan kerajinan tangan ini Mbak terus melakukan perbaikan di produk-produknya. Berarti Mbak ini menerima dong dengan tangan terbuka kalau ada yang mau kritik, saran gitu ya Mbak ya? Terima banget Mbak Dini dengan senang hati. Kalau ada yang mengkritik dan saran masukan, saya dengan lapang dada menerima itu kan demi perbaikan kita ya Mbak Dini ya. Belum tentu kita bagus, belum tentu kan konsumen puas. Jadi saya selalu menerima kritik dan saran. Adapun request minta apa saya layani Mbak Dini. Selagi yang penting konsumen itu puas. Dan juga kalaupun seandainya ada konsumen misalkan tasnya rusak atau gimana, bisa saya perbaikin Mbak Dini dengan gratis. Itulah servis kita ya Mbak Dini ya. Purna jual lah istilahnya ya. Iya kan memang ada kadang-kadang itu ada orang yang Mbak yang nggak bisa nerima kritik kan. Iya, kalau saya insya Allah ini selagi kritik itu membangun demi kebaikan, demi kemajuan, saya terima Mbak Dini. Iya. Nah, Mbak, kan Iya. waktu 2020 kan Maret itu kan kita kan mulai COVID itu ya Mbak ya? Ya, betul. Iya, itu waktu awal-awal COVID itu penjualan Mbak gimana? Pastilah Mbak Dini menurun ya Mbak Dini ya. Dari awal-awal COVID itu ambruk ya. Namanya kita bukan mungkin minat konsumen itu selalu ada, tapi ya mungkin untuk kepentingan yang lainnya yang lebih urgent lah ya itu Mbak Dini. Jadi mereka kalau nggak penting-penting amat mungkin belum ya. Jadi itu iya Mbak Dini. Iya. Pokoknya ambruk lah ya, dan alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit kita bangkit lagi Mbak. Iya. Nah, waktu penjualan Mbak menurun karena COVID itu apa yang Mbak lakukan supaya bisa bangkit lagi itu Mbak? Selama COVID ya kita selalu follow up konsumen ya Mbak Dini ya. Selalu kita tanyakan gimana kabar Ibu, ya sehat kan Bu, gimana produknya Bu, apa ada yang mau ditambah. Terus kita selalu memperkenalkan produk-produk baru kita Mbak Dini kepada konsumen. Dan alhamdulillah ya mereka kalaupun memang ini mereka repeat lagi Mbak. Oh ada ini ya Mbak, oh ada ini ya Mbak. Iya. Jadi selama kita ada inovasi produk baru selalu kita kasih tahu ke konsumen tadi. Itulah untuk ibarat kata menjalin konsumen kita dengan baik ya begitu tadi. Selalu kita tanyakan kepada mereka. Iya. Nah, Mbak kan selalu berinovasi Mbak ya di produk Mbak itu. Itu Mbak dapat inspirasinya itu dari mana itu Mbak? Oh, mau buat inilah gitu. Itu bisa dapat dari mana Mbak?
kayaknya kalau ini insting aja ya Mbak Dini. Kadang kalau kita ngelihat kain nganggur tuh diapain ya yang bagusnya gitu kan. Oh digini, nah kan ada sisa-sisa busa saya ngebuat tas itu kan sengaja nggak saya buang Mbak Dini, saya taruh tuh. Jadi ya untuk diisi di produk kayak tadi, kayak gantungan kunci kita isi gitu kan. Jadi ya alhamdulillah selalu bekas-bekas sisa kain itu bermanfaat. Jangan sampai terbuang lah ya. Iya. Atau Mbak pernah nggak ngelihat ada produk lain gitu, kemudian Mbak buat produk itu dengan diinovasikan lagi, dikreasikan lagi gitu Mbak, supaya berbeda gitu, pernah nggak kayak gitu? Kalau kita melihat produk lain mungkin kita lihat di Pinterest ya, Mbak Dini ya. Kita selalu ngeliat oh begini nih, nah itu kita inovasi. Mungkin dia ngebuatnya dari apa, kita inovasi dari kain tapis, gitu Mbak Dini. Jadi ya memang nggak ini sih kita selalu lihat di Pinterest juga, selain dari keluar dari ide sendiri, juga kita belajar dari Pinterest juga Mbak Dini. Iya. Nah Mbak, ini kan bisnis yang serupa dengan Mbak ini kan banyak ya. Iya. Itu gimana Mbak? Mbak menghadapi persaingan bisnis dengan bisnis lain ini Mbak? Oh, ya, kalau untuk menghadapi bisnis dengan bisnis lain yang pasti begini Mbak Dini, namanya kita jualan pasti ada yang sama. Itu juga karena saya udah biasa di pasar ya Mbak Dini, di pasar juga kan toko bukan kita sendiri ya, jadi banyak ya kita ini aja lah yang penting kita pelayanan kita bagus, terus produk kita juga kita harus bagus, kita bisa menonjolkan kelebihan produk kita dari produk orang lain begitu kan. Nah itulah yang kita jual Mbak Dini. Kalaupun kita bersaing sehat lah ya. Kalaupun kita di sana harus misalkan banyak produk kita itu wajar-wajar saja, namanya produk turunan tapis itu banyak. Terus ada yang sama. Cuman kan diantara sama itu mungkin bisa dibilang serupa tapi tidak sama gitu Mbak Dini. Jadi kita harus gali terus ya keunggulan produk kita lah, dari kerapihan, terus inovasinya itu Mbak Dini yang harus kita pertahankan Mbak Dini. Iya. Dulu itu toko kosmetiknya tuh di mana Mbak alamatnya dulu? Dulu di Jalan Batu Sangkar Mbak Dini. Kebetulan kita di Pasar Semep di samping gereja. Penampungan Pasar Semep dulu ya di Jalan Batu Sangkar. Udah selama 8 tahun saya di sana Mbak Dini. Oh gitu. Kalau sekarang ini penjualannya sudah sampai mana ini Mbak, produk-produk Mbak ini? Kalau penjualan ya kemarin kebetulan kita ya udah sampai luar sih Mbak Dini, ada yang dari Makassar ya, pesan ya karena dari kita dari link Facebook, terus dari IG, terus ke Bandung, Jakarta. Cuman yang belum ini pengennya diekspor Mbak Dini. Amin, mudah-mudahan ya Mbak ya. Amin Mbak Dini ya. Jadi penjualan Mbak itu bisa sampai ke kota lain itu berkat penjualan online itu ya Mbak ya? Bisa dari penjualan online sama dari mulut ke mulut tadi Mbak Dini. Mungkin kita punya konsumen dan kebetulan punya saudaranya di Bandung atau di Makassar, jadi mereka referensiin apa sih oleh-oleh Lampung gitu kan. Nah ini nih souvenir direferensikan sama mereka. Iya. Nah Mbak, ini kan produk yang Mbak akan jual kan produk turunan tapis ya Mbak ya, tapi tetap ada benang emasnya kan Mbak ya? Tetap ada sulaman tapisnya. Ya tinggal kita mix aja dengan bahan lain, tapi karena ciri khas kita produk turunan tapis pasti ada tapisnya. Tapisnya itu pasti ada. Iya. Nah Mbak, itu kan benang emas itu kan, maaf kalau aku salah kan, kalau nggak salah kan diimpor ya Mbak ya, kita imporkan itu kan dapatnya ya. Itu Mbak sempat COVID kemarin itu Mbak sempat kesulitan nggak Mbak dapat bahan bakunya itu dari pembuatan itu Mbak? Kalau untuk COVID kemarin ya kebetulan kan ada supply di toko tuh Mbak Dini, jadi kita belinya di toko. Jadi kita bukan impor langsung, bukan Mbak Dini, jadi kita beli dari toko. Kebetulan ada di toko tapis itu ada stok benang emas segala macam, ya kita beli di sana sama bahan-bahannya. Iya, karena kan COVID kemarin kan aku dengar kan impor kan lumayan agak susah gitu ya, agak dibatasi gitu kan. Iya betul. Iya, karena COVID juga kemarin kan penjualan agak menurun, jadi mungkin stok toko masih banyak ya Mbak Dini. Alhamdulillah ya, kita nggak kekurangan masalah bahan baku. Iya. Nah Mbak, kalau sekarang ini produk Mbak ini dijual di Instagram. Nama Instagramnya apa Mbak? Nama Instagramnya Mutiara Sikap Mbak Dini. Mutiara Sikap. Terus ada di Shopee?
Ada di Shopee Mutiara Sikap Collection. Oh, Ada juga di Blibli sama Mutiara Sikap Collection. Kita terus ada di GDID juga ada. Terus Padi UMKM juga ada. oh itu namanya Mutiara Sikap Collection juga, Iya, Mbak. iya, sama Mutiara Sikap Collection. Mm-mm. Kalaupun ada teman-teman yang mau bisa. Heeh. Nah, Mbak, mungkin kalau mau pesen di WA, Mbak, bisa di-share sekalian nggak, Mbak, nomornya berapa gitu? Bisa Mbak Dini. Kebetulan kita udah WA bisnis ya, udah ada katalognya. Jadi ke 0812 725 11523. Iya. Nah, ini produk Mbak ini ada yang ready nggak? Atau kita harus pesen dulu? Kebetulan ya ready yang ada, mungkin mereka kurang cocok dengan warna ya mungkin ya. Kalau ready kita ready nih produk. Cuman kadang konsumen kan nggak cocok sama warna. Kita bisa request Mbak sesuai ke sukaan nama konsumen, dia pengennya warna apa kita buatin. Kayak sendal sepatu pengen ukuran apa kita buatin, pengen warna apa mungkin mau di matchingkan sama dompet ya bisa Mbak ini. Kita terima Iya. Mbak Dini. Selagi bahan baku tersedia kita terima. Mungkin kalau motifnya custom ya Mbak Dini, motif tapisnya. Hamin berapa, Mbak? Minimal. Kalau untuk ini ya H-1 udah bisa kita buat Mbak Dini. Karena cepat kok ngebuat. Kalau buat saya karena kita udah terbiasa ya, jadi cepat selagi bahan bakunya tersedia itu cepat sehari selesai. Oh, berarti Mbak ini sampai sekarang masih turun tangan langsung, Mbak, ya, untuk ngebuat produk-produk ini ya? Mbak Dini masih turun langsung. Jadi semua ini untuk sementara ini hasil karya saya sendiri Mbak Dini. Produk Mutiara Sikap itu hasil karya saya sendiri. Oh, Mbak nggak ada bantuan pegawai gitu? Saya untuk sementara ini belum ada ya Mbak Dini. Mungkin karena kita ya itu mungkin ya kita ingin kepuasan konsumen. Pernah sih saya pesen sama penjahit ya, ada penjahit lepas gitu tapi kurang Kak Dini. Jadi untuk sementara kalau pesannya masih sedikit ya saya buat, tapi mungkin untuk partai besar ya mungkin kita ke penjahit yang lepas. Dengan ini misalkan satu pouchnya berapa gitu buat mereka gitu Mbak Dini. Nah, Mbak, kalau ada yang mau memulai bisnis seperti Mbak gitu kan, atau bisnis kerajinan tangan apapun itu, tips dari Mbak gimana? Tips dari saya itu pertama ya Mbak Dini, kemauan dulu Mbak Dini. Kemauan yang pasti ya Mbak Dini. Kalaupun misalkan kita punya skill, kita punya ini kemampuan, tapi kalau kemauannya nggak ada Mbak Dini nggak bisa jalan juga. Apa sih ini? Kemauan kita, kerja keras itu udah pasti ya Mbak Dini. Terus sabar ya, ditekunin. Itu kalau mau mulai bisnis itu ya itu awalnya. Jangan cepat putus asa. Namanya kita merintis ya dari awal kita harus sabar. Nggak ada penjualan ya sudah kita syukurin ya ada alhamdulillah. Mbak Dini. Nah, kalau modal Mbak, modal awal yang dibutuhkan itu berapa sih Mbak sebenarnya kalau pengen bisnis seperti Mbak ini? Sebenarnya kalau modal awal itu Mbak Dini, ya itu tadi kemauan dulu Mbak Dini. Kita nggak mikir harus modal besar, ya. Ibarat katanya kita buat satu dulu. Nah, buat satu dulu kita pakai sendiri atau kemana nanti kan, oh bagus tuh, buatin dong nanti. Nah, kita sisihkan lama-lama kan bisa kita banyak produksinya Mbak Dini. Yang penting kemauan dulu lah kalau dari saya ya. Buat teman-teman yang kepengen mulai usaha, jangan ragu, jangan nunggu nanti, jangan nunggu ada modal sedikit itu kita manfaatin, yang penting kemauannya dulu. Terus kedua ditekunin, jangan mudah putus asa. Itu tip dari saya Mbak Dini. Iya, sekalipun tiba-tiba usahanya gagal atau maaf ngomong bangkrut gitu ya. Itu wajar, kita pasrahin sama Allah, rezeki itu udah Allah yang ngatur, nggak bakaran tertukar. Memang ikhlas itu berat, tapi ya memang kita harus ikhlas, sabar Mbak Dini. Oke, baik Mbak Suci, terima kasih banyak ya Mbak ya atas waktunya, udah panjang penjelasannya ya Mbak ya. Sama-sama Mbak Dini, terima kasih juga buat ibunya yang sudah untuk mewawancarai saya ya, Mutiara Sikap. Lebih baik lagi dan salam sehat ya buat semua Mbak Dini. Makasih banyak ya Mbak, mohon maaf ganggu lagi jualannya. Enggak, makasih banyak juga Mbak Dini, nggak ngeganggu kok, jangan bosan ya Mbak Dini ya. Makasih banyak Ya. Mbak. Sama Mbak Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, itu tadi obrolan kita bareng dengan Mbak Suci. Sampai jumpa lagi di Bincang UMKM berikutnya. Selamat malam.